Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Pada video kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Adapun penjelasan materinya bisa kalian simak pada video ini ya. Namun sebelum kita memasuki penjelasan materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, dan juga jangan lupa klik tombol like-nya juga ya. Tugasnya bisa kalian lihat di buku tema 1. Buka buku tema 1 di halaman 41 tentang pembelajaran 5. Nah, pada halaman 41 di sini ada beberapa gambar. Yang ini ada seorang anak yang bernama Edo. Edo ini sedang mengamati kandang kelinci dan di bawahnya ada seekor siput. Nah, lalu si Edo ini melihat kelinci dan siput ini sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat, sedangkan siput bergeraknya sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Guman Edo penasaran. Ayo kita amati gambar kedua hewan ini. Setelah kalian amati, lalu kalian bisa temukan perbedaannya berdasarkan gambar. Untuk menemukan perbedaannya, kalian harus tahu terlebih dahulu karakteristik dari kedua hewan ini, karakteristik dari kelinci dan juga karakteristik dari siput. Nih, di buku ini sudah ada. Untuk karakteristik kelinci, dia adalah hewan yang tergolong vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Jadi dia memiliki tulang belakang ya. Untuk siput, karakteristik siput ini adalah termasuk hewan avertebrata. Avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini ada ya, hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu kita cari lagi karakteristik dari kelinci dan siput ini. Berdasarkan gambar, lihat nih gambarnya. Untuk kelinci, dia tubuhnya diselimuti oleh rambut ya kan, atau bulu ya. Seluruh tubuh kelinci diselimuti oleh rambut atau bulu. Lalu dia memiliki kaki ya. Tubuhnya bergerak dengan kaki. Lalu bisa bergerak dengan cepat dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi ulangi ya, untuk karakteristik dari kelinci, yang kedua adalah bergerak dengan kaki. Lalu yang ketiga ini tubuhnya diselimuti oleh rambut atau bulu bisa. Yang keempat bisa bergerak dengan cepat. Dan yang kelima berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu karakteristik dari kelinci. Sekarang untuk karakteristik dari siput. Yang pertama tadi tergolong avertebrata. Yang kedua, tubuhnya dilindungi oleh cangkang nih. Perhatikan gambar. Ini adalah cangkang dari siput. Jadi karakteristik dari siput berdasarkan gambar ini. Yang kedua adalah tubuhnya dilindungi oleh cangkang. Yang ketiga, berjalan dengan kaki perut. Lalu yang keempat, tubuhnya lunak. Ya, lunak sekali tubuhnya nih ya. Dan yang kelima adalah memiliki antena nih. Lihat, rasakan nih. Nah, memiliki antena yang berfungsi sebagai sensor penglihatan dan penciuman. Jadi siput itu memiliki antena di sini, yang berguna untuk sensor penglihatan dan juga penciumannya ya. Itu untuk karakteristik dari kelinci dan siput. Oke, selanjutnya kita amati organ gerak siput di sini di halaman 42. Nama organ geraknya kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya adalah fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman 43. Ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Berdasarkan bersama temanmu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Nih, untuk tugas pertama adalah yang ini. Ya, kalian cari nama organ gerak dari belalang, cacing dan juga ubur-ubur, dan juga fungsinya masing-masing ya. Contohnya Ibu kasih tahu nih untuk yang pertama belalang. Nama organ gerak dari belalang itu adalah kaki dan sayap. Fungsinya, kalau kaki itu kaki belalang fungsinya untuk melompat dan sayap belalang fungsinya untuk terbang. Selanjutnya cacing dan ubur-ubur bisa kalian cari ya. Bisa cari di internet ataupun di YouTube, banyak sekali ya nak ya. Kayak ini tugasnya yang ini ya. Kalau yang ini tadi kalian cukup tulis di
kertas, sebelumnya tulis ini dulu, catatan karakteristik dari kelinci dan siput. Jika sudah ditulis yang ini, baru di bawahnya latihan, ayo mengamati, tulis yang ini. Kotaknya juga dibuat. Tugas selanjutnya, buka halaman 44, kalian baca teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Baca teks ini sampai selesai yang ada di halaman 45. Jika sudah selesai, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembangnya masing-masing. Nih, kalian kerjakan yang ini. Tabel ini yang ada di halaman 46. Kita temukan ide pokoknya masing-masing serta kalimat pengembangnya dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Nih, ingat, ide pokok ini terletak di awal kalimat dari suatu paragraf, sedangkan kalimat pengembangnya itu setelah dari ide pokok. Contoh ya, untuk kalimat ide pokok dari paragraf pertama. Nih, untuk yang ini, dari siput menurut sebagian orang sampai yang penuh lendir, ini paragraf 1. Lalu yang ini sebenarnya siput memiliki sampai dan keistimewaan tersebut, ini paragraf 2. Lalu di sebelahnya, siput merupakan hewan yang berjasa sampai pun menjadi bubur, ini paragraf ketiga. Lalu sebelahnya lagi, bawahnya, siput adalah sang pengembara sampai dan bergantung pada induknya, ini paragraf keempat. Lalu yang ini, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan sampai cangkang yang keras, ini paragraf kelima. Lalu selanjutnya yang terakhir, jadi siput bukanlah hewan yang lemah, sampai kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan, ini paragraf ke-6. Nah, sudah tahu kita paragraf-paragrafnya, baru kita menentukan ide pokok dan juga kalimat pengembang. Ingat kata ibu tadi, ide pokok itu ambil di awal kalimat dari suatu paragraf. Nih, di awal kalimat ini ada sebuah kalimat, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Udah, ambil ini saja untuk ide pokoknya. Nih, sampai titik selesai. Ini ide pokok untuk paragraf pertama. Lalu kalimat pengembangnya yang mana? Setelahnya. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya penuh dengan lendir. Nah, selebihnya ini merupakan kalimat pengembang dari ide pokok tersebut. Itu untuk paragraf pertama. Oke, paragraf kedua. Ide pokoknya yang mana? Di awal kalimat. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, ini berarti ide pokok dari paragraf kedua sampai titik saja. Bu, untuk kalimat pengembangnya yang mana? Yang setelah ide pokok tadi. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Sudah sampai titik saja. Ini kalimat pengembang untuk paragraf kedua. Dan paragraf ketiga, paragraf 4, paragraf kelima, dan paragraf ke-6 sama ya. Jadi intinya ide pokok tadi ambil saja di awal kalimat dari suatu paragraf. Lalu selebihnya adalah ide kalimat pengembang. Tapi kalimat pengembang nggak usah yang terlalu panjang-panjang. Ya, nanti kalian capek nulisnya. Ambil singkat-singkat saja. Ya, oke, paham maksudnya? Jika sudah paham, sekarang tugas selanjutnya di halaman 47, kalian baca ini, ayo berkreasi. Nih, jika sudah dibaca ayo berkreasi ini, yang ada realis, karikatur, kartun, dan juga dekoratif, baca sampai selesai. Jika sudah selesai, nanti kalian kerjakan latihan soal yang ibu fotokan. Latihan soalnya yang ini ya. Cari jawabannya di halaman 47 dan juga 48 yang sudah kalian baca di ayo berkreasi tadi ya, yang ini ya. Oke. Dan ini tugas terakhirnya adalah kalian ibu minta untuk ayo berkreasi ya. Jadi kalian ibu minta untuk buat hewan vertebrata siput ini dari plastisin. Pilihlah salah satu hewan vertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Ibu rasa anak-anak sekalian tahu ya plastisin itu apa? Lilin mainan. Nanti ibu akan kirimkan video tutorial cara membuat siput dari plastisin. Oke, sekian tugasnya. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.